Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, bicara mengenai satu topik yaitu iman. Yang saya beri judul, inikah yang namanya iman? Mari sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami terima. Biar Engkau sendiri urapi setiap kami, urapi firman-Mu, terlebih urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar setiap firman yang masuk dalam kehidupan kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan jadikan tanah hati kami adalah tanah hati yang subur untuk siap menerima setiap taburan firman-Mu. Kami percaya waktu firman ini dilepaskan, ada kuasa otoritas Tuhan yang dicurahkan, sehingga yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami dikuatkan, yang putus asa kami punya pengharapan, yang susah Tuhan hiburkan, dan mujizat-Mu terjadi untuk setiap kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, terkadang apa yang kita lihat tidak seperti apa yang kita lihat. Tetapi kalau kita punya rasa percaya sama Tuhan, kita akan dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Karena kita percaya pakai hati, bukan pakai mata. Nah, hari ini kita belajar apa sih iman sebetulnya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah dasar dari kata iman yang kita harus mengerti. Tetapi kita pun sebetulnya kurang jelas. Satu kali Tuhan mewahyukan hal ini kepada saya. Dan Tuhan bilang gini, Van, coba kamu ganti kata iman dengan kata Kristus. Kamu akan dapat satu pewahyuan. Mari kita baca lagi ayat ini, Ibrani 11 ayat 1. Iman kita ganti dengan kata Kristus. Kristus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Setuju saudara? Yesus Kristus adalah dasar pengharapan orang Kristen, orang percaya. Tanpa Kristus, maka kepercayaan kita adalah sia-sia. Sebab Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, beroleh selamat. Kristuslah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan Kristus adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, tidak ada seorang pun pernah lihat Kristus untuk kita yang tinggal pada zaman ini. Tetapi inilah dasar kita. Dan inilah bukti kita bahwa Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati, dan Yesus pernah naik ke sorga. Dan sekarang sedang mempersiapkan tempat untuk Anda dan saya. Yesus adalah bukti nyata. Yesus adalah dasar orang percaya. Jadi sebetulnya iman itu bicara mengenai Yesus. Makanya saudara tidak akan pernah temu kata iman di perjanjian lama. Kalau saudara masukin kata search-nya iman dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia, perjanjian lama tidak akan pernah mencatat kata iman. Kata percaya banyak, tetapi kata iman nggak ada. Kata iman baru muncul di perjanjian baru. Kenapa? Karena iman itu bicara mengenai Yesus. Dan kalau kita lihat di kitab Galatia pun dicatat, sekarang iman telah datang. Seolah-olah iman itu bukan lagi satu kata, tetapi satu pribadi, yaitu bicara mengenai Yesus. Nah, kalau kita gali kata iman dari kata Yunani pistis, itu artinya adalah segala pengharapan. Segala pengharapan yang kita gantung hanya untuk kepentingan Kristus. That is faith, itulah iman. Maka dari itu kita perlu mengerti, iman itu berbeda dengan yang katanya percaya. Kenapa? Karena menurut saya, kalau kita mengacu kepada kata dasar iman ini, orang bisa percaya tanpa iman. Tetapi orang yang mengaku beriman, dasarnya pasti percaya. Saya ulang saudara ya. Orang bisa percaya tanpa iman. Setuju ya? Percaya nggak? Kalau saya minum air putih, akan meredakan saya punya dahaga. Percaya ya? Kenapa? Karena udah banyak orang membuktikan. Jadi itu cukup percaya, sekalipun belum saya lakukan. Percaya nggak api itu panas? Pasti percaya, kenapa? Karena banyak yang membuktikan, waktu dipegang api panas. Kita bisa percaya, sekalipun hal-hal seperti itu tidak ada hubungan dengan Kristus. Tetapi kita nggak bisa bilang, saya beriman kalau api itu panas. Kenapa? Karena nggak ada hubungan sama Kristus, saudara.
Maka dari itu kalau kita mengerti ini, iman itu fokusnya adalah Yesus. Jadi kalau saudara mau bicara mengenai iman, saudara harus punya dulu fokus yang pertama. Apakah kepercayaan kita itu kepada Yesus, kepentingan Kristus, atau kepentingan pribadi kita? Kalau kepentingan pribadi kita nggak bisa bilang itu iman. Tetapi itu ingin, saudara. Iman ujungnya adalah untuk Kristus. Nah, bedanya iman di perjanjian lama dan perjanjian baru apa sih? Kan di perjanjian lama terjemahan baru nggak pernah dicatat kata iman, tapi kata percaya banyak. Ya, bedanya gini saudara. Iman orang-orang di perjanjian lama itu baru dicatat di perjanjian baru di kitab Ibrani terutama pasal 11. Karena iman Abraham, karena iman pokoknya semua pahlawan-pahlawan iman di perjanjian lama itu dicatat kembali di perjanjian baru. Karena iman. Bedanya apa iman perjanjian lama dan perjanjian baru? Bedanya gini saudara. Mereka yang dikatakan beriman pada perjanjian lama bukan cuma percaya saudara ya. Beriman. Mereka dengan yakin bahwa satu hari akan muncul Kristus atau Mesias yang akan menyelamatkan orang-orang Israel. Itulah iman orang-orang di perjanjian lama. Bahwa satu hari kelak akan ada seorang yang disebut Kristus atau Mesias yang akan turun ke bumi ini untuk menyelamatkan setiap orang. Itu iman perjanjian lama. Bagaimana dengan orang-orang di perjanjian baru? Bagaimana dengan kita yang sudah tahu perjanjian baru? Iman kita adalah kita percaya bahwa Yesus pernah lahir, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan satu hari kelak dia akan datang kembali. Itulah iman perjanjian baru, saudara. Maka dari itu kalau kita mau bilang iman, kita harus pastikan ujungnya adalah untuk kepentingan Kristus. Saudara, saya mau ajak kita belajar dari 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8. Ada banyak iman yang dicatat. Iman wanita atau ibu dari Sirofenisia, iman seorang perwira, iman wanita pendarahan, ya. Banyak pahlawan-pahlawan iman. Tapi kita mau belajar justru dari seorang bernama Timotius. Saya kasih judul ini justru adalah iman masa muda. Iman masa muda. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8 berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini perkataan Rasul Paulus kepada muridnya atau kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Timotius adalah anak muda yang menjadi sosok pemimpin di umur yang masih sangat muda. Dan dia banyak sekali mengalami masalah. Kenapa? Karena dia merasa ya banyak orang mencibir dia karena dia masih terlalu muda. Nah, dilanjutkan ayat berikutnya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kalau kita belajar tentang pengungkapan iman masa muda ini, dikatakan iman yang tulus ikhlas. Kata tulus dalam terjemahan Yunani anupokritos atau unfeigned, diterjemahkan sebagai tanpa kepura-puraan. Iman yang tulus, iman yang tanpa kepura-puraan. Saudara, mari kita cek dalam kehidupan kita. Apakah iman kita adalah iman yang tulus atau iman yang pura-pura? Atau kita berusaha pura-pura gini, saudara ya. Kita harus uji sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Udah pastor, udah diuji. Uji lagi. Udah, uji lagi. Sampai betul-betul kita yakin udah dalam banget kita uji. Sampai ke motivasi yang paling dasar. Dasar iman kita itu apa? Apakah kita sedang beriman untuk pasangan hidup? Kalau ya, kemana mata kita arahkan? Kepada wanita yang cantik, laki-laki yang keren, laki-laki yang ganteng, atau kepada kehendak Tuhan atas hidup kita? Kalau kita yakin, oh enggak, saya pasti ini untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui pasangan hidup saya. Cek lagi, betulkah motivasi kita itu?
atau ada kepura-puraan, atau ada motivasi lain. Biarlah iman kita menjadi iman yang tulus, dan kita arahkan iman kita itu kepada Kristus, bukan untuk kepentingan kita. Iman yang berisi kepura-puraan itu juga bisa bicara mengenai iman yang bermuka dua. Artinya, di hadapan orang kita bisa tampak sangat kokoh beriman, tetapi kehidupan sehari-hari kita dengan Tuhan tidaklah demikian. Kita bisa banyak ngomong tentang Yesus, seolah-olah pandangan kita kepada Kristus, tetapi kehidupan kita di luar dari ucapan kita sangat jauh bertentangan dari firman Tuhan. Itu pun namanya iman yang bermuka dua, iman yang pura-pura. Saudara, kekhawatiran adalah lawan dari iman. Sebab saat kita mulai khawatir, artinya kita nggak percaya kepada kuasa Tuhan. Memang ini nggak mudah ya, karena gampang banget tuh ngomong gini, udah jangan takut, jangan khawatir. Itu ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah setengah mati. Betul. Tetapi biarlah kita mengerti, kalau kita mulai khawatir, artinya iman kita mulai goyah. Jadi harus bagaimana? Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Biarlah itu yang terus menjadi doa kita. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk terus bisa beriman sama Tuhan. Tapi kita andalkan Tuhan untuk terus menambah-nambahkan kepada iman kita kekuatan yang baru. Jangan lagi kita punya kedok-kedok rohani supaya tampak beriman. Biarlah kita datang sama Tuhan, sungguh-sungguh kita minta ampun. Tuhan ampuni kalau selama ini aku cuma pakai kedok rohani, padahal di dalam aku rapuh. Jadilah diri kita sendiri apa adanya di hadapan Tuhan, dan mulai mintalah Tuhan penuhi hidup kita dengan iman yang sejati. Dan dikatakan iman yang nyata, iman yang tulus, iman yang nyata. Arti nyata adalah iman kita itu dibuktikan melalui perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Sekarang kita banyak ngalami masalah, ya namanya hidup pasti punya banyak masalah. Tetapi waktu kita jalanin masalah itu bersama dengan Kristus, itu yang menjadi titik penentu, kita jalanin dengan iman atau enggak. Kalau kita jalanin dengan iman, maka waktu kita jalanin, pasti ada tindakan nyata iman. Tindakan kita mulai percaya. Minimal dengan mulut kita mulai belajar untuk ngomong, Tuhan, aku percaya. Itu udah tindakan satu, yang paling dasar, paling gampang. Dengan mulut kita mengucapkan, aku percaya. Banyak hal lain lagi. Nanti makin jalan, kita akan melihat lebih banyak lagi. Ya saudara, satu kali saya ditipu habis-habisan. Semua tabungan saya habis oleh orang yang saya sangat percaya, rekan pelayanan pula gitu ya. Tapi saya alami hal-hal yang ajaib saudara ya. Waktu itu, waktu saya kena tipu, saya nggak punya lagi tabungan untuk membayar biaya asuransi anak saya. Waktu itu saya udah punya anak, kembar, 2. Dan saya mau bayar tuh saya nggak punya uang saudara. Itu saya tahu saya ditipu Januari, Juli saya harus bayar. Tapi saya mulai terus melangkah, percaya bahwa Tuhan akan sediakan. Tiap kali kalau istri saya tanya, gimana ya? Tenang, Tuhan sediakan. Itu langkah pertama iman. Itu langkah yang paling gampang. Mulai dengan mulut kita percaya, dengan mulut kita ucapkan. Saudara, apa yang terjadi bulan Juni? Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan datang dan dia kasih saya sebuah amplop dan dia berkata begini, ini berkat buat anak-anak ya. Sampai dia ulang 2 kali. Saya bilang enggak, thank you, cukup, saya cukup. Tapi dia sekali lagi bilang, enggak, Tuhan suruh, ini buat anak-anak ya. Saya terima. Saudara, mengejutkan sekali waktu saya pulang, saya buka, jumlahnya adalah persis sama seperti biaya asuransi di bulan Juli yang jatuh tempo yang saya harus bayarkan untuk anak saya. Bukankah dia Allah yang ajaib? Dan iman yang nyata selalu ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Saudara, mari iman kita jangan cuma ngomong, bukan cuma jago ngomong, tetapi kita ngalamin iman bersama dengan Tuhan, perjalanan iman. Nah, apa bedanya iman dan nekat? Bedanya gini, kalau iman harus diarahkannya untuk Kristus, dan kita sebelum melangkah kita dengar instruksi dari Roh Kudus, rema. Itu baru iman saudara. Kalau nekat, kita gak dengar pokoknya asal apa yang gua mau gua lakuin. Itu nekat. Belum tentu itu dari Tuhan, dia paksa dia kerjakan. Yang penting ini buat Tuhan, nanti dulu.
Betul itu buat Tuhan, tetapi apakah Tuhan suruh atau tidak? Apakah kita sudah dapat remanya, instruksinya atau belum? Kalau belum, itu namanya nekat, saudara. Mari kita bijaksana. Mari kita bijaksana. Bukan cuma iman yang nekat, tetapi iman yang sejati, yang sesuai dengan rema firman Tuhan. Bentuk aplikasi iman dalam hidup sehari-hari itu gimana sih, Pastor? Oke, sederhana. Iman itu dimulai dari langkah awal, yaitu sebuah tindakan. Karena iman tanpa tindakan adalah kosong. Dengan kita belajar memperkatakan, itu adalah bukti iman. Sebab iman itu harus dibuktikan. Nah, langkahnya begini, saudara. Pertama, berdoa supaya benar-benar iman kita terarah kepada Kristus. Arahkan pandangan kita, harapan kita hanya kepada Yesus. Itu dasarnya. Kalau harapan kita udah setengah-setengah, kita nggak bisa bilang itu iman. Karena dasar iman orang percaya adalah Kristus. Yang kedua, melangkah dengan sebuah tindakan iman. Lewat perkataan, lewat perbuatan. Misalkan kita dapat bahwa di masa kekeringan kita harus menabur. Kita dapat rema, nabur. Nah, kita mulai nabur, jangan ikut-ikutan orang. Kalau kita cuma ikut-ikutan orang, itu kita nggak berjalan dengan iman. Kita harus dapat nih, oh ini timingnya, nabur. Nah, kalau udah tahu timingnya, tanya juga apa yang harus ditabur Tuhan. Kita bisa tabur tenaga, skill, waktu, dana, apapun sebetulnya kita banyak bisa kita tabur. Jadi taburan kita tidak terbatas kepada 1-2 hal. Nah, setelah kita mulai menabur, kita tanya berapa besar yang harus kita tabur. Itu semua harus kembali kepada Kristus. Sebab ini untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan saya, bukan kepentingan saudara, tetapi kepentingan Allah. Yang ketiga, terus lakukan dengan konsisten, sekalipun belum terjadi, terus kerjakan. 3 hal sederhana. Kalau kita mau mulai melangkah dengan iman, sampai iman itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Izinkan saya tutup dengan sebuah kesaksian iman saya. Saudara, saya punya 2 anak kembar, dan saya punya 1 anak laki-laki. Sebetulnya sebelum anak yang nomor 3 yang laki-laki ini ada 1 anak yang keguguran, saudara. Dan jadi setelah saya dapat 2 anak kembar, istri saya sempat mengandung 2 bulan tapi keguguran. Dan waktu sudah keguguran itu, sebetulnya kita udah gak berharap punya anak lagi. Karena umur istri saya terus bertambah. Dan itu juga menjadi satu pertimbangan. Baik secara finansial pun jadi pertimbangan. Nah, tapi waktu itu saya ngobrol, saya sepakat sama istri. Pokoknya kalau kita dapat anak lagi, kita minta laki-laki ya. Karena yang 2 perempuan ini udah cukup. Oke, kita sepakat, kita mulai berdoa. Singkat cerita, tiba-tiba Tuhan kasih anak ketiga. Anak keempat ya, karena yang ketiga keguguran. Anak yang keempat. Dan waktu anak yang keempat ini kita dakdikduk, saudara. Kenapa? Karena saya pikir gini, waduh, kalau perempuan lagi gawat nih. 3 anak perempuan banyak banget perempuannya gitu kan. Terus nanti gimana ya? Gimana pun juga, saya punya kerinduan. Sebagai garis keturunan imam, saya harus punya penerus, yaitu imam juga, seorang anak laki-laki. Aduh, gimana ya? Nah, ini mulai nih, ketar-ketir saudara. Tapi kan kita udah doa lagi. Bahwa kita minta kalau gak anak laki, jangan. Tapi ya gimana ya kalau ternyata perempuan, apalagi di garis keturunan saya, adik kakak perempuan 4, saya laki sendiri. Waduh, itu udah makin makin bimbang. Takut nih kalau sampai apa yang diimani nggak jadi gitu ya. Itu udah makin bimbang. Lalu saya bilang gini, Tuhan, kalau ini laki-laki saya serahin buat Tuhan. Waduh, dengar gitu istri saya nggak terima. Istri saya bilang gini, enak aja ngomong. Saya tahu banget hidup jadi hamba Tuhan itu nggak gampang. Ya karena dia lihat saya, saudara ya. Dia lihat hidup jadi hamba Tuhan kan apa-apa juga diomongin gitu kan. Wah, nggak bisa, kasihan nanti anak kita. Udah, pokoknya saya dapat dari Tuhan, ini harus jadi garis keturunan imam. Dia harus jadi penerus. Wah, nggak bisa. Ya terserah lah. Nanti Tuhan juga ngomong sendiri sama kamu, saya bilang. Nah, singkat cerita, dia pun akhirnya dapat dari Tuhan. Dia dapat begini. Sama seperti Hana berdoa untuk minta Samuel, demikianlah kamu harus berdoa. Waduh, di situ dia ngerti, oh ini anak harus diserahkan untuk Tuhan. Jadi dasarnya begitu, saudara. Nah, waktu kita udah doa sama-sama,
Nah, kita harus mulai percaya, melangkah, kita mulai perkatakan, mulai do action. Apa actionnya? Tadi sepakat udah, do action sekarang ya. Dapat dari Tuhan udah, do action nih melangkah. Kita mulai cari nama anak laki. Nah, kita mulai carilah nama anak, lalu kita mulai perkatakan, anak ini namanya ini, gitu loh. Nah, waktu udah diperkatakan terus, orang tanya, gimana? Anaknya laki perempuan? Kita mulai berkata, laki, karena kita udah dapat, gitu ya. Kita melangkah dengan iman, kita ucapkan. Padahal hasil USG-nya baru keluar nanti kan, umur kehamilan 5 bulan, baru bisa dipastikan laki perempuan. Tapi kita udah berkata terus dari bulan ketiga, bulan keempat, laki, laki. Dan itu harus konsisten. Percaya dengan iman, konsisten. Kita kasih nama dia adalah Ethaniel, Lemuel. Kenapa? Dari arti namanya, saya sama istri sebagai orang tua berharap anak ini menjadi anak yang kuat untuk menjalani panggilannya. Sebab dialah karunia dari Allah. Dan perjalanan iman itu selalu dimulai dari hal-hal sederhana, saudara. Dan saya berdoa, mulai dari hari ini, saudara mulai mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Semakin hari, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Firman Tuhan selesai, mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh terima, meteraikan oleh kuasa darah-Mu yang kudus ini. Tambahkan kepada setiap kami iman yang kuat, Tuhan. Iman masa muda, iman yang tulus, tidak mendua. Iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Kristus dan hanya untuk kepentingan Kristus. Tuhan, biar luruskan kembali setiap motivasi kami. Menjadi motivasi yang murni, yang berkenan. Sehingga kami betul-betul bisa melangkah persis seperti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Izinkan kami terus berada di dalam master plan-Mu, Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang efektif, kehidupan yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan, mencapai pertumbuhan yang penuh. Terima kasih Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan, mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bangkit iman-Mu, Tuhan sudah menyembuhkan-Mu, bilur darah Yesus menyembuhkan-Mu. Mereka yang sedang terpuruk, Tuhan bukakan setiap jalan yang mereka butuhkan. Hiburkan yang susah hati, berikan kekuatan yang baru. Bangkitkan iman-iman yang sudah mulai goyah, iman-iman yang sudah mulai patah. Bangkitkan di dalam nama Yesus, menjadi iman yang teguh, iman yang kokoh. Bersama dengan Kristus, moving forward, berpikir ke depan untuk rencana Tuhan terjadi sempurna atas hidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, baik dalam usaha pekerjaan, studi, mungkin yang sedang mengalami ujian akhir, Tuhan campur tangan. Berkati, sekalipun secara online, banyak hal-hal yang berubah, Tuhan berikan kemampuan. Berikan hikmat marifat sorga, sehingga bukan hikmat dunia. Seperti firman, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Biarlah itu yang kami pegang. Terima kasih Bapak, berkati semua Tuhan, jemaat-Mu. Baik yang bekerja, dalam perjodohan, dalam kesehatan, iman kerohanian, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami membuka tangan kami, membuka hati kami. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, terus memenuhi dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai dari hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.